Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Helina Apriani MPD dan teman-teman sekalian yang saya juga hormati. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi pendidikan anti korupsi. Oke, eh, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Baik, tapi di sini sebelum memulai presentasi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dozi Auktian, Bani Auzan, Faidillah Putra Surya, Lutfi Naufaldi, Muhammad Randi Ramadan, saya sendiri, dan yang terakhir itu Zaki Muhammad Zidan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi. Apa itu pengertian korupsi? Pengertian korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu yang umumnya merugikan kepentingan publik atau negara. Korupsi itu sering melibatkan tindakan seperti menerima suap, menggelapkan dana, memasukkan dokumen, atau penyalahgunaan sumber daya publik. Secara hukum di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, korupsi mencakup berbagai bentuk. Seperti di sini ada 6 poin. Yang pertama itu kerugian keuangan negara. Misalnya, memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara karena dengan adanya korupsi yang tentunya itu akan mengambil atau menggelapkan dana dari negara. Yang kedua yaitu suap menyuap, memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, yaitu menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat ada pemerasan, yaitu memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan ancaman. Yang kelima ada perbuatan curang, misalnya memanipulasi informasi untuk keuntungan pribadinya. Dan yang terakhir ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan barang atau jasa seperti semisal kita diberi kepercayaan tetapi kita malah membuat kepercayaan tersebut menghilang karena kita menggelapkan atau menghilangkan apa yang sudah disuruh. Nah, seperti itu. Oke, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Faidillah Putra Surya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi administratif, penyalahgunaan anggaran di sektor publik. Yang kedua, korupsi politik, praktik kotor dalam proses pemilu dan legislasi Asia. Yang ketiga, korupsi ekonomi, manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, korupsi yudisial, penyalahgunaan kekuasaan di lembaga peradilan. Selanjutnya ada dampak korupsi kepentingan bangsa. Yang pertama, ekonomi. Korupsi memberikan dampak yang sangat merugikan pada perekonomian suatu negara. Praktik ini menyebabkan kebocoran anggaran sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang berbelit yang mengurangi minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Ada A. Kebocoran anggaran menyebabkan minimnya dana pembangunan infrastruktur. B. Ketidakpastian hukum mengurangi minat investasi asing. C. Meningkatkan beban utang negara karena korupsi dalam proyek-proyek publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dozi. Silakan, Dozi. Baik, selanjutnya ada politik. Korupsi dalam bidang politik dapat melemahkan sistem pemerintahan dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Praktik korupsi seperti politik, uang, dan penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan pejabat negara. Korupsi juga menciptakan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat karena lebih didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam poin ini,
A. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Lalu B. Demokrasi terganggu karena praktik politik uang. Lalu selanjutnya ada sosial. Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak dalam kehidupan sosial masyarakat. Praktik korupsi menciptakan ketidakadilan di mana akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjadi terbatas bagi kelompok yang kurang mampu. Hal ini memperbesar kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin, karena fasilitas dan peluang seringkali hanya diberikan kepada mereka yang mampu membayar suap. Lalu dalam poin ini, A. Kesenjangan sosial semakin parah akibat ketimpangan alokasi sumber daya. B. Penurunan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bani Auzan. Baik, di sini ada lingkungan. Korupsi dalam bidang lingkungan memiliki dampak yang serius terhadap kelestarian alam dan kehidupan masyarakat. Praktik suap dan penyalahgunaan wewenang seringkali terjadi dalam pemberian izin eksploitasi sumber daya alam, seperti penebangan hutan, pertambangan, dan pengelolaan limbah. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan yang masif, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. A. Kerusakan lingkungan akibat korupsi dalam pemberian izin eksploitasi. Lalu B. Minimnya pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam. Baik, di sini ada faktor penyebab korupsi, yaitu yang pertama ada sistemik. Korupsi sistematik terjadi karena kelemahan dalam struktur dan mekanisme sistem pemerintahan atau organisasi yang menciptakan peluang bagi praktik korupsi untuk berlangsung secara terorganisir dan meluas. Prosedur birokrasi yang rumit dan tidak transparan seringkali menjadi pemicu utama karena menciptakan celah bagi oknum untuk meminta suap agar proses berjalan lebih cepat. Yaitu di sini ada A, yaitu birokrasi yang rumit dan tidak transparan. Lalu ada B, pengawasan yang lemah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lutfi Nalfaldi. Oke, selanjutnya ada kultural. Korupsi dalam aspek kultural seringkali disebabkan oleh norma dan nilai sosial yang membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Di beberapa budaya, korupsi dianggap sebagai hal yang penting, sebagai hal yang biasa atau bahkan sah, terutama jika dilakukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Praktik seperti memberi uang pelicin atau hadiah untuk memperlancar urusan sering dianggap sebagai cara yang wajar dan merupakan bagian dari budaya atau adat istiadat. Yaitu ada A. Budaya nepotisme dan kolusi yang mengakar. B. Toleransi masyarakat terhadap korupsi kecil-kecilan. Selanjutnya ada individu. Korupsi pada tingkat individu seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor pribadi yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam praktik tersebut. Salah satu faktor utama adalah keserakahan, di mana individu ingin memperoleh keuntungan pribadi secara cepat dan tanpa usaha yang sah. Selain itu, kurangnya integritas dan prinsip moral juga menjadi faktor penting di mana individu yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab cenderung tidak melihat korupsi sebagai hal yang salah. Yaitu ada tekanan finansial, lingkungan yang membenarkan korupsi, rasa tidak adil terhadap sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaki Muhammad Sidat. Oke, di sini selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas, di mana transparansi ini untuk mengetahui data anggaran masuk dan secara keluar. Yang A ini ada peralatan sistem e-government untuk layanan publik menurut Siotik Lestari dan Simarta tahun 2020. Yang B yaitu publikasi laporan anggaran secara berkala. Nah, yang menurut saya bilang transparansi itu di mana harus ada laporan anggaran secara berkala untuk mengetahui anggaran masuk dan keluar. Lalu ada penegak hukum. Kenapa ada penegak hukum? Karena hukum di Indonesia ini kurang kuat karena masih melihat satu sisi di mana sedangkan pelaku korupsi yang kecil dan besar ini dibedakan, seharusnya pelaku kecil korupsi dan besar itu harus disamakan.
Nah, karena dengan poin A yaitu hukuman berat tanpa diskriminasi terhadap pelaku korupsi. Jadi tanpa mandang bulu. Lalu yang B ini ada peningkatan kapasitas lembaga anti korupsi, di mana lembaga anti korupsi Indonesia ini lebih meningkatkan kapasitas untuk mengetahui korupsi dan menangkap orang-orang yang terjerat kasus korupsi. Lalu selanjutnya ada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini harus sudah dimulai dari kita sekolah, terutama seharusnya mulainya dari SMP yang biasa kita sudah mengetahui tentang duit dan lainnya, dan sesuai dengan poin A yaitu integrasi materi anti korupsi dalam kurikulum sekolah. Jadi anti korupsi ini harus sudah masuk kurikulum sekolah. Lalu yang B ini ada kampanye nilai integritas di media sosial. Contohnya kita harus kampanye di Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya untuk mengajak masyarakat menghindari yang namanya korupsi. Lalu ada partisipasi publik. Nah, yang A ini ada mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Jadi kita tuh mengharap adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Jadi bukan hanya lembaga anti korupsi Indonesia, tapi masyarakat juga terlibat dalam pengawasannya tersebut. Lalu yang B ada penyediaan platform pelaporan yang aman dan mudah. Jadi jika masyarakat mengetahui adanya korupsi dan ada bukti, jadi ada platform pelaporan yang aman dan mudah untuk diakses biar masyarakat bisa melaporkan hal buruk tersebut. Dan yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi kelompok kami menyimpulkan materi yang sudah kami kerjakan ini, yaitu korupsi adalah ancaman serius yang merusak berbagai aspek kehidupan bangsa dan dampaknya terasa di sekitaran, termasuk sektor ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional untuk memberantas korupsi, yang dari mana mulai dari reformasi birokrasi, penegakan hukum, hingga pendidikan anti korupsi. Oke, Ibu, mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan materi kami tentang anti korupsi, dan mungkin cukup sekian. Mohon maaf kurangnya dan banyak salahnya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, sebut nama negara. Udah amat.